Sedianya pagi ini saya ingin lanjutkan firman Allah yang saya sampaikan kemarin tentang tujuan daripada bertumbuh adalah berbuah. Tadinya saya mau bicara tentang berbuah itu seperti apa itu berbuah. Karena ada banyak mungkin beberapa saudara juga chatting pengen jelas tentang berbuah. Tadinya saya siapkan memang mau bicara berbuah. Gambarnya saya udah siapkan dan segala macam. Tetapi tentu saya harus ikut gitu ya apa yang menjadi instruksi Tuhan. Jujur saja yang Tuhan bebankan kepada saya di hati saya pagi ini yang saya mesti bagi hari ini. Mungkin besokkah saya bagi berbuah mungkin saudara. Tapi pagi ini yang Tuhan taruh bebankan di hati saya untuk saya bagikan, untuk saya sharingkan. Dan biasanya saya hafal, saya gembala, hamba Tuhan yang selalu berbagi firman dengan jemaat saya hafal. Berarti ini ada banyak di antara saudara yang membutuhkan firman Allah ini. Saya berdoa bagi hari ini pengajaran firman yang dilepaskan ini menjadi jawaban, ini menjadi kebutuhan buat setiap saudara. Engkau yang lemah, engkau yang sedang limbung kehidupanmu, engkau tidak tahu apa yang engkau kerjakan. Engkau sedang melihat apa yang kau hadapi rasanya gak ada harapan. Saya berdoa firman Allah datang dalam pribadimu menjadi jawaban yang kuat ya. Pagi ini saya mau bicara tentang perhatikan yang tidak kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan. Langsung saja coba kita baca ayatnya 2 Korintus pasal yang keempat. Kita membaca di ayat yang ke-18 saudara ya. 2 Korintus pasal yang keempat kita membaca di ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya baca ulang sekali lagi sambil saudara perhatikan kalimat, sambil saudara bisa menangkap sesuatu dari kalimat firman Allah ini. Saya berdoa ini menjadi satu pewahyuan yang Tuhan singkapkan buat setiap kita. Ini kata-kata firman boleh menghidupkan iman saudara ya, bangkit pengharapan kita. Saya baca ulang sekali lagi ini ayat. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, dari pembacaan ayat firman Allah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tentu saja Rasul Paulus ketika melepaskan pengajaran perkataan ini dalam ilham Roh Kudus, dalam pengurapan penuh daripada Roh Kudus, Rasul Paulus, sang Rasul berkata begini, ya dalam ayat ini disadari atau tidak kata Paulus, kita itu ternyata hidup di dua alam. Yang pertama adalah alam kelihatan, yang kedua adalah alam yang tak kelihatan. Ini kata firman. Ini kata sang Rasul Paulus dalam ilham pewahyuan Roh Kudus. Rasul Paulus berkata bahwa Anda dan saya ini hidup di dua alam. Alam yang kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Nah, mata kita sebagai orang percaya, mata kita terbuka itu di alam yang kelihatan. Alam kelihatan sama dengan alam nyata. Nah, persoalannya kita ini butanya di alam yang roh. Alam yang roh, alam yang tak kelihatan, kita nggak bisa lihat. Kita hanya secara kasat mata melihat di alam yang kelihatan, alam nyata. Tetapi di alam yang kedua yang tidak nyata, di alam roh kita buta sama sekali, nggak bisa melihat. Tapi saya ingin tegaskan dari awal, menjadi basic pengajaran dari firman Allah ini untuk kita sama-sama mengerti begini, bahwa firman Allah katakan dalam 2 Korintus pasal 4:18, Anda dan saya disadari atau tidak, kita semua ini ternyata, kata firman bukan kata saya, hidup di dua alam. Yang pertama adalah alam yang nyata, alam yang kelihatan, yang terlihat jelas dengan mata jasmani kita secara kasat mata. Tetapi Anda mesti percaya karena Alkitab yang katakan firman Allah, Tuhan yang katakan kepada kita bahwa ada alam yang tidak nyata, alam yang tidak kelihatan maksud saya. Tetapi ini kita nggak bisa lihat. Hanya orang beriman yang rohani, dia bisa melihat dengan iman mata rohaninya.
Mata kita buta. Secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Tetapi bukan berarti yang nggak kita lihat itu tidak ada. Ya, memang diakui atau tidak, ada orang-orang tertentu, walaupun tidak banyak tetapi ada gitu ya, orang yang mendapat karunia Tuhan, ya. Dia itu yang istilah banyak orang di dunia ini, indera keenamnya, punya indera keenam gitu ya. Dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Menurut saya itu bukan kebetulan Tuhan berikan karunia seperti itu. Yang punya indera keenam bisa melihat di alam yang tidak kelihatan, alam roh. Menurut saya, penilaian saya, ini menjadi satu bukti benar-benar bahwa yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada loh. Memang saya mengerti dan ada juga tahu, ada orang-orang di antara kita yang berpikirnya itu logik, berpikirnya mesti realita. Mereka berkata setan tidak ada, tapi saya mau ingatkan dia. Kalau Anda sedang berkata bermain dengan logikamu, Anda adalah orang yang berlogika, orang yang logik. Semua berdasarkan pemikiran. Kalau nggak bisa dicadangkan pemikiran, Anda berkata oh tidak ada. Orang yang berpikir logik selalu berkata setan tidak ada. Saya nggak percaya setan. Saya rasa di sekeliling kita keseringan mendengar orang-orang mulutnya melepaskan perkataan seperti ini. Itu orang yang logik, ada. Orang di dunia ini yang logik berkata, saya tidak percaya setan, setan tidak ada bagi saya. Tunggu dulu, kalau Anda berkata setan tidak ada, berarti Anda sedang berkata bahwa Tuhan tidak ada. Dan saya harus jelas dan tegas berkata kepada Anda lewat firman Allah, setan itu ada. Setan ada dan Tuhan juga ada, dan Tuhan dan setan itu pribadi roh yang tidak nampak. Makanya saya ingin ulang kembali lagi mendasari pengajaran firman Allah ini bahwa begini, disadari atau tidak, dimengerti atau tidak, selama ini ada dan saya itu Alkitab katakan 2 Korintus 4 ayat 18 bahwa Anda dan saya hidup di dua alam, alam yang kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Yang kelihatan jasmani mata kita bisa lihat, tetapi yang tidak kelihatan alam roh kita buta, kita nggak bisa lihat. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara pagi ini, saya teringat saudara ya, kenapa sih saya menyampaikan firman Allah ini kepada saudara? Karena saya melihat dampak dari pandemi ini, banyak orang mulai frustasi jalani kekristenannya. Banyak orang mulai cemas, stres. Banyak orang mulai terintimidasi dengan melihat kenyataan hidup yang dihadapi, rasanya gak ada harapan. Bukankah ini hidup yang sulit? Ketika kita melihat kenyataan yang terjadi di depan kita, Anda punya hutang yang banyak, itu kelihatan di depan mata. Dompetmu mulai tipis, gak ada duitnya. Rekening di bankmu uangnya mulai sedikit jumlahnya. Itu sebuah keadaan sikon yang kelihatan di depan mata. Ini alam kelihatan. Dagangan tokomu sepi sekarang, itu alam kelihatan. Langgananmu yang biasanya datang beli di toko saudara, sekarang langgananmu pergi ke toko yang lain. Itu sesuatu yang nampak di depan mata. Harapanmu mulai hilang. Saya tidak tahu dampak pandemi, krisis ekonomi, inflasi mulai terjadi di negara-negara di dunia ini. Itu alam yang kelihatan sedang terjadi. Dan saya melihat itu sebagai hamba Allah. Ketika orang melihat kenyataan hidup di depan mata, orang mulai kehilangan harapan. Orang mulai terintimidasi dengan yang dia lihat. Dia mulai frustasi. Dia mulai putus asa. Bapak ibu saudara, itu yang terjadi. Dan itu yang menggerakkan saya. Dan itu yang dibebankan saya oleh Tuhan untuk sampaikan firman Allah ini kepada saudara. Bahwa begini, ketika kita melihat keadaan nyata di depan kita, masalah kita, kesulitan kita, tantangan kita, yang rasanya kita gak mampu hadapi, gak ada harapan, Anda akan terintimidasi kan? Anda mulai takut dengan masa depanmu. Anda mulai cemas. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya Alkitab katakan, ada ayat yang mengatakan, yang gak kelihatan itu kekal. Coba kita baca ulang. Saya ingin baca ulang sekali lagi saudara ya. Saya ingin baca 2 Korintus 4 ayat 18 tadi. Saya baca, ini penting. Saya baca, perhatikan ayat ini. Ya, kenapa kita
Jangan perhatian kita fokusnya kepada yang kelihatan, yang kita bicara tema saat ini. Coba fokus perhatikan yang tidak kelihatan. Kenapa kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan? Bukan memperhatikan yang kelihatan, masalah kita itu kan kelihatan. Fokus kita bukan di situ. Saya baca ayatnya deh. Sebab, lihat ya di screen saudara, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini kata Paulus. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang kelihatan di depan mata. Tetapi sang rasul berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan fokusnya, perhatiannya yang kepada tak kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan masalah kita, tantangan kita, langganan mulai pergi, sepi usaha saudara. Yang kelihatan itu dikatakan adalah sementara. Bisa berubah, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa berikan jalan keluar. Yang kelihatan masalahmu semua itu sementara, kata Alkitab. Saudara bisa berkata amin saudara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Siapa yang tak kelihatan? Kuasa Tuhan, pribadi Tuhan. Tuhan itu kekal. Dia tidak pernah habis kekuatannya. Justru yang tidak kelihatan, ini kata firman Allah bukan kata saya, itu jadi fokus kita. Ya, yang tak kelihatan harus jadi perhatian kita. Jangan yang kita perhatikan di tahun ini, 4 bulan tersisa di depan kita. Alkitab mengingatkan kita, Alkitab firman Allah mengajar kita, perhatikanlah Tuhan yang tidak kelihatan. Sebab Tuhan yang kuasanya tak kelihatan, kuasanya kekal dan jauh lebih besar daripada masalah kita yang kelihatan. Fokus kita, perhatian kita, perhatikan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Saya teringat mungkin 22 tahun yang lalu, hampir 23 tahun yang lalu, saya sebetulnya melayani Tuhan tahun ini tuh 25 tahun, perak pelayanan saya 25 tahun. Karena saya merintis pelayanan hidup ndak mati ndak itu 3 tahun saudara ya. Baru saya di gembala itu 2 tahun 2000-an di GSPDI Jombang. Ini perintisan di gereja ini saudara ya. Bersama dengan pengurus gereja yang ada tentunya, yang mendukung saya dalam pekerjaan Tuhan dengan doa dan dana-dana mereka, sehingga jadi ini gereja. Tapi saya ingat 22 tahun yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu ketika saya mulai masuk di Jombang ini saudara ya, memulai sebuah pelayanan, saya berdoa mulai di mana pelayanan. Saya ingat betul dengan istri saya, sebelum ada penggembalaan di gereja, saya tuh keliling kota Jombang. Kalau nggak jalan kaki, karena saya memang nggak punya mobil, kalau nggak jalan kaki ya naik motor. Waktu itu saya kadang jalan kaki, waktu itu saya kadang naik motor sama istri saya, berdoa keliling, minta jiwa-jiwa. Saya hampir putus asa, karena Anda tahu kota Jombang ini secara nasional punya sebutan kota santri. Ya, yang di dalam pemikiran saya, dalam penglihatan secara jasmani saya lihat sulit. Ini sebuah peperangan yang tidak mudah, sebuah masalah yang tidak mudah untuk saya hadapi. Saya berkata, aduh ini mustahil, ini nggak mungkin deh saya bisa jadi gembala, melayani jemaat yang ada di kota Jombang, apalagi mendirikan sebuah gereja. Sebuah mimpi yang mustahil saat itu. Saya berkata sama istri saya, kayaknya nggak mungkin kita di kota Jombang dengan sebutan kota kami Jombang seperti ini, mustahil. Tapi kami keliling. Saya masih ingat, dalam ingatan saya segar, Tuhan itu berkata begini. Ya, jadi Tuhan itu bicara di hati saya ketika saya mulai putus asa, melihat kenyataan yang ada. Saya berkata, tidak ada harapan saya jadi gembala di kota Jombang. Karena melihat tantangan yang berat secara mata jasmani. Tapi saya ingat betul, segar di ingatan saya, di hati saya. Tuhan itu tegur saya, Roh Kudus bicara sama saya. Kenapa kamu tidak melihat dengan seperti aku melihat? Itu kata-kata Tuhan. Mungkin saya pernah bagikan tuh ya, sama jemaat yang saya gembalakan di Jombang. Kenapa kamu tidak melihat seperti aku melihat? Itu saya ingat. Mata jasmani saya berkata, sulit. Saya rasa hilang harapan. Saya itu hampir putus asa loh. 3 tahun awal perintisan sebelum mulai mengumpulkan jemaat di Jombang, saya berpikir gini, saya ngomong sama istri saya, kayaknya kita ini nggak dipanggil jadi hamba Tuhan full timer deh. Kita nggak dipanggil jadi gembala, kita cuman mungkin bantu-bantu orang tua kita, papi mami saya. Saya berpikir seperti itu saudara. Hampir saya tinggalkan panggilan secara full timer, saya mau kerja kembali.
Tapi di saat itulah Tuhan tegur saya ingat segar betul itu. Tuhan berkata, kenapa kamu tidak melihat seperti aku melihat yang gak kelihatan. Lihat Tuhan yang besar, lihat kuasa Tuhan yang besar. Makanya Alkitab mengarahkan kepada kita, di tengah-tengah situasi yang sukar sulit, Alkitab katakan apa? Fokus kita, perhatian kita, perhatikan yang gak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu kekal kuasanya, jauh lebih besar. Kalau kita memperhatikan yang kelihatan, kelemahan kita, keterbatasan kita, masalah kita, frustasi kita, lemah kita akan merasa gagal, gak mungkin, gak bisa. Ketika saya coba merenungkan firman Allah ini, bahwa kita hidup di dua alam, alam kelihatan dan alam yang tidak kelihatan, alam nyata dan alam roh. Kita buta, gak bisa melihat di alam roh. Tuhan ingatkan saya kan dua tokoh Alkitab yang bernama Daud dan Saul. Ya, dua-duanya raja, tapi dua-duanya punya perbedaan yang sangat signifikan. Saul itu dia buta, tidak bisa melihat di alam roh. Saul buta secara iman rohani, melihat alam yang tidak kelihatan. Sementara Daud, dia punya iman, mata rohani, dia bisa melihat, melek mata rohaninya di alam yang tidak kelihatan. Dia bisa lihat Tuhan, Tuhan jadi andalannya. Cobalah Anda baca Mazmur-Mazmurnya Daud. Kapan Mazmur-Mazmur Daud itu terbit dan lahir? Ketika dia dalam kesesakan, ketika nyawanya di ujung tanduk, ketika situasi kehidupan tidak mendukung, dia tetap menguatkan iman, percaya kepada Tuhan. Saat-saat dalam bahaya, hidupnya dalam ancaman, justru dia kuatkan imannya. Dia buka mata imannya, melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan, fokusnya, perhatiannya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dan memang kita tahu, percaya beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak gampang. Mempercayai yang nampak, mempercayai yang kelihatan itu jauh lebih mudah dibandingkan mempercayai mengimani tidak kelihatan. Tuhan itu tidak kelihatan. Saudara mempercayai seseorang tolong saudara itu lebih gampang. Kalau di samping saudara ada orang kuat, ekonominya kuat, dia punya usaha kuat, itu lebih mudah berharap sama dia daripada berharap sama Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Lebih mudah berharap kepada uang saudara yang kelihatan dibandingkan berharap dengan kuasa Tuhan yang sebetulnya jauh lebih besar dayanya daripada kekuatan uangmu. Berharap beriman, memandang kepada Tuhan yang tidak kelihatan, itu ada perjuangannya, ada prosesnya. Tapi belajar mengimani firman. Memang dalam dunia roh, mata jasmani kita nggak bisa lihat, kita mesti pakai mata iman. Ada Tuhan, itu keyakinan. Saya kasih contoh tentang Daud. Anda tahu ketika Goliat, kita itu kalau lihat masalah saudara ya, masalahnya besar. Ya kita lihat dengan mata jasmani, kita punya kesulitan, kita punya tantangan. Kenapa kita depresi? Kenapa kita jadi takut dan terintimidasi dengan masalah kita? Karena ketika kita lihat masalah kita itu bagaikan Goliat. Masalah kita kayak raksasa, tambah hari tambah besar. Ya, kalau kita lihat perhatian dengan mata jasmani, tambah gede masalah kita, tambah besar masalah kita, lebih besar daripada Goliat. Dan kita lihat diri kita makin kecil, makin lemah, makin tidak berdaya, makin kecil, makin takut kita. Lihat kisah Goliat dan Israel. 40 hari kurang lebihnya, pagi sore dengan suara yang parau, dengan suara yang keras dia mengintimidasi, dia menghujat, dia sumpah serapah, kata-kata yang menakutkan, nantangin orang Israel. Saul takut, semua orang Israel juga ketakutan dengan hal itu, termasuk Saul. Tapi kenapa Daud begitu nyampe di medan perang? Memang ada alasan, ada banyak alasan. Tapi sedikit saya mau sampaikan. Ketika nyampe di medan perang, kenapa Daud gak takut? Saul, kakaknya Daud, semua tentara Israel, pahlawan Israel ketakutan, terintimidasi lihat Goliat. Goliat makin besar kayak monster. Tapi kenapa Daud gak takut? Karena Daud percaya. Ya, meskipun mata jasmaninya nggak lihat Tuhan, tapi mata imannya melihat di belakang Goliat yang besar itu ada kuasa yang kekal. Di belakang Goliat masalah yang besar ada Tuhan yang tak terlihat tapi lihat dengan iman. Kuasanya jauh lebih besar.
Makanya kalimat-kalimatnya tidak ada ketakutan. Kata-kata Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Kata-kata Daud tidak mencerminkan dia terintimidasi, dia ketakutan, gemetar, nggak ada. Saya baca ya, perhatikan kalimatnya. Langsung 45 sampai 47 saya baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat maksudnya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Lihat, gak takut. Semesta alam, Allah segala barisan Israel, kau tantangi itu. Dia berkata, engkau melawan aku dengan kekuatan senjata yang kelihatan, yang nampak, dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku menghadapi engkau dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan. Kuasa nama Tuhan tidak kelihatan. Powernya Tuhan tidak dilihat. Tapi Daud berkata, tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Allah semesta alam barisan Israel, kau tantang itu. Apalagi dengan keyakinan, karena iman melihat Tuhan. Ada Tuhan yang jauh lebih besar. Makanya Daud bisa ngomong seperti ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga. Ini kan kata-kata iman. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Selalu dia bicara Allah. Allah itu siapa? Tidak kelihatan kuasanya. Tapi dia berkata, hari ini aku mengalahkan kamu. Hari ini Tuhan serahkan kamu ke dalam tanganku. Dia yakin. Kok tidak ada takutnya? Dia lihat Tuhan. Fokus perhatiannya bukan pada Goliat yang besar. Fokus perhatiannya kepada di belakang Goliat. Itu ada Tuhan yang jauh lebih besar. Apa? 47 katakan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang yang kelihatan dan bukan dengan lembing yang kelihatan, sebab di tangan Tuhanlah, saya ulang, perhatikan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran masalah kita, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kalau saudara gak menyerah kepada masalahmu, gak menyerah kepada apa yang Anda pikir besar raksasa persoalanmu, maka masalahmu yang besar pasti menyerah kepada saudara. Haleluya. Sudah berkata amin saudara? Selama kita gak menyerah, makanya bagaimana supaya kita seperti Daud gak menyerah dengan Goliat yang besar. Kita percaya dengan mata iman, fokus kita. Makanya tema kita pagi ini bicara perhatikanlah yang tidak kelihatan. Siapa yang kita mesti perhatikan yang tidak kelihatan? Tuhan. Kuasanya Allah kita yang hidup. Peperangan punya Tuhan. Dia pasti menyerahkan masalah kita kepada kita. Selama kita gak menyerah pada masalah, tapi kita berserah kepada Tuhan, masalah kita pasti Tuhan serahkan kepada kita. Kita lebih daripada pemenang. Kita bukan orang-orang yang gagal. Alkitab jelas berkata, memberikan komando kepada kita. Kita bukan orang-orang yang kalah. Alkitab menyerukan kepada kita bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bagaimana bisa menang? Tidak pernah menyerah dengan masalah kita. Bagaimana kita tidak menyerah dengan masalah kita? Fokus perhatian kita harus kepada yang tidak kelihatan. Sederhana. Seingat saya menyampaikan firman kepada saudara, memang pengajaran, tapi sederhana loh. Firman Allah yang saya sampaikan, sebelum saya sampaikan sama saudara, itu saya renungkan. Saya harus ngerti dulu firman yang saya sampaikan, yang saya renungkan. Ketika saya ngerti, oh ini, baru saya bagi sama saudara. Saya nggak rumit-rumit. Saya dari awal mengajar saudara nggak yang susah-susah, sederhana. Apa yang Anda nggak ngerti, jadi ngerti, itu tujuan saya, dan lakukan. Yang penting itu kok bagi saya. Saya nggak pakai bahasa teologi yang tinggi-tinggi. Saya nggak pakai yang aneh-aneh macam-macam. Yang penting Anda ngerti, lakukan, Anda menang, saya menang. Itu luar biasa. Saya suka cita ketika mendengar kesaksian Anda. Meskipun Anda ini kebanyakan ribuan saudara, ya hampir 5.000, 6.000 loh. Jemaat yang tergembala dengan saya di online, bahkan sampai 7.000 kan dengan online. Bagi saya sama saja. Anda termasuk jemaat yang saya gembalakan, saya mengasihi Anda, saya doakan saudara setiap hari. Seperti saya menggembalakan jemaat di Jombang secara fisik. Saya pun menggembalakan saudara setiap hari. Saya gak pernah absen loh tiap hari gembalakan saudara. Kasih makan firman. Sukacita saya ketika Anda menang.
lebih daripada pemenang. Ya, makanya bagaimana supaya menang? Jangan menyerah. Baru masalah itu Tuhan serahkan pada saudara. Makanya perhatikan Tuhan yang tidak kelihatan, kuasanya kekal. Saya juga diingatkan satu kisah yang sering saya sampaikan sama saudara tentang Elisa dan bujangnya Gehazi. Kemungkinannya Gehazi, tidak ditulis tapi mungkin Gehazi. Satu kali di pondok Nabi di Dotan ya, itu dikepung sama tentara alam. Begitu pagi-pagi buka pintu, si bujangnya Gehazi, dia langsung berkata, celaka ini. Jadi apa yang kita lihat, itulah yang kita katakan. Kalau kita melihat ketakutan, yang keluar ketakutan. Kita nggak mungkin bisa mengatakan yang positif kalau yang kita lihat negatif. Yang kita lihat negatif, perkataan kita pasti celaka, negatif. Makanya lihatlah yang positif. Lihatlah yang tidak kelihatan ini saudara secara alam roh, yang baik ini, ya Tuhan yang kuasanya besar. Begitu buka mata, buka pintu, maksud saya celaka. Karena dia lihat tentara Aram mengepung penuh, mungkin jumlahnya ribuan kali, hanya untuk nangkep atau membunuh Nabi Elisa. Tidak ada celah, tidak ada kisi sekecil apapun untuk Elisa sama bujangnya bisa lolos. Dikepung, diembargo, tidak ada jalan. Makanya yang dilihat celaka, mulutnya berkata celaka. Makanya ini ketemu sama sang Nabi berkata gini, celaka kita Nabi, kita dikepung, kita mati celaka. Terintimidasi si Gehazi bujangnya. Bagaimana dengan Elisa? Apakah sang Nabi Elisa ikut ketakutan, terintimidasi? Tidak ada gentarnya. Mungkin nggak tahu, sudah tahu, diberitahu kok sama Gehazi, kita dikepung sama tentara Aram. Tapi kok nggak takut? Karena dia punya mata iman. Dia melihat, dia percaya selalu ada Tuhan. Keberadaan Tuhan dalam hidup kita itu gak usah dipikir ribet-ribet. Aku gak pernah tinggalkan kamu, aku gak pernah biarkan kamu. Dia ada bersama kita. Gak usah dipikir ribet-ribet. Dengan iman percaya kebenaran ini sebuah kebenaran. Dia ada menyertai kita. Ini sebuah kebenaran sederhana. Dia ada dalam peperangan kita. Dia ada. Coba kita lihat ketika ketakutan Elisa berdoa. Ini penting, ini ayat 2 Raja-Raja pasal 6, saya baca ayat 17. Saya doa kiranya ayat ini menjadi sebuah pewahyuan yang Tuhan bukakan buat kita. Bahwa di alam yang ada kelihatan itu ada Tuhan. Terima ini sebagai kebenaran. Gak usah dipikir kayak matematika. 2 tambah 3 berapa ya? Oh 4, 5, oh 5. Gak usah repot kayak begitu Anda berhitung. Terima penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Ini sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran dari Allah yang gak mungkin meleset. Dia ada. Hari ini saya percaya dia ada bersama saya di gereja ini. Hari ini pun saya percaya dia Tuhan yang besar kuasanya ada bersama denganmu di rumahmu masing-masing. Terima ini sebagai kebenaran. Nanti Anda kerja, dia ada bersama saudara di motormu, di mobilmu, di kantormu. Lagi kerja, dia ada. Terima itu sebagai kebenaran. Sederhana. Makanya Elisa menerima ini sebagai kebenaran. Dia gak ikut-ikutan takut terintimidasi dengan yang dilihat secara jasmani. Tapi dia lihat fokusnya kepada yang rohani yang gak kelihatan. Saya baca ayat ini. Lalu, atau sama-sama kita baca boleh ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mohon dimengerti, ada orang yang dapat karunia lewat doa seperti ini. Mata indera keenamnya terbuka, itu istilah orang di luar sana ya. Indra keenam, saya cuma pinjam kata-kata itu. Indra keenam mata batin terbuka, bisa lihat. Tapi nggak semua kita bisa lihat. Tetapi meskipun kita nggak bisa lihat dengan mata batin kita, tapi dengan mata iman kita percaya, kita memandang ada Tuhan kok, kuasanya jauh lebih besar. Dan terima keberadaan Tuhan yang menyertai kita, backup masalah kita, terima itu sebagai sebuah kebenaran. Gak usah angel-angel, orang Jawa bilang dipikirin. Kayak 100 tambah 85 berapa ya? Oh 101, 102, ribet. Gak usah dipikir.
terima sebagai sebuah kebenaran. Tuhan ada, Dia Immanuel, Dia menyertai aku, Dia gak pernah tinggalkan aku. Saya percaya kemanapun saya pergi ada Tuhan. Aku naik pesawat ke atas, ada Tuhan bersama aku. Saya orangnya memang gak ada takut dan cemas. Saya percaya ada Tuhan. Walaupun takut kecil itu ada, tapi saya yakin ada penyertaan. Tetap tenang saja, ada Tuhan kok. Kebenaran ini penting. Ini kiranya menjadi sebuah pewahyuan dalam hidup kita. Begitu dibuka, Elisa tahu, makanya dia gak takut. Dia udah lihat, indranya terbuka. Gehazi bujangnya gak lihat, tapi begitu diperlihatkan oleh karunia Tuhan, dia lihat betul. Iya ya, ada kereta berapi dengan malaikat berapi dengan pedang yang menyala-nyala, yang lebih canggih, lebih hebat, lebih besar, lebih banyak. Ingat ya, makhluk roh itu lebih banyak dari makhluk jasmani. Jadi kalau Anda tanya sama saya, pendeta, jumlahnya manusia sama malaikat banyak mana? Saya jawab cepat, banyak malaikat. Dari mana dasarnya? Ingat orang dari Gadara, satu orang dirasuk 2000 setan lebih, legion. Ingat cerita itu kan? Itu makhluk roh loh. Masuk di satu orang 2000 lebih legion. Jelas ayat ini menyeratkan, mengindikasikan makhluk roh jauh lebih banyak, jauh lebih powerful kekuatannya, dan bujangnya lihat. Memang betul. Jadi ini menjadi keyakinan kita saudara ya. Meskipun mata kita gak lihat, beruntung ya saya bisa lihat, tapi kita belum tentu bisa lihat semuanya. Tapi meskipun gak lihat, mata iman kita lihat, Tuhan backup kita, Tuhan berperang untuk kita. Makanya perhatian kita, fokus kita bukan yang pada kelihatan, fokus dengan iman kepada yang tidak kelihatan. Meskipun kita nggak lihat, ada Tuhan, ada kuasanya. Terima itu, saya tegaskan, sebagai sebuah kebenaran. Ada Tuhan kok bersama dengan aku. Loh ini penting. Ibrani 11 ayat 3. Saya mau bawa saudara pada titik ini. Ibrani 11 ayat 3. Saya baca, atau kita baca saja deh biar enak. Ibrani 11 ayat yang ketiga, 1, 2, dan 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Loh ini menarik loh, powerful ini ayat. Alam semesta yang kita lihat ini dikatakan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi sebetulnya yang kelihatan yang ada pada kita itu ternyata lebih dulu dijadikan di alam roh yang tidak kelihatan. Kalau Anda mengalami kemenangan saat ini, kemenangan kita itu dimulainya di alam roh. Saya diberkati pendeta hari ini, berkatmu itu dimulai di alam roh dulu Tuhan kerjakan, baru yang terlihat. Yang kelihatan dimulai dari yang tidak kelihatan dikerjanya. Saya berharap Anda bisa nangkap ini ya, ayat ini powerful loh. Alam semesta yang perkasa ini, alam semesta bumi serta segala isinya yang melampaui kemampuan pemikiran kita. Ini kan ciptaan Tuhan yang kelihatan ini. Yang kelihatan yang kayak begini besarnya, itu dimulainya di alam yang tidak kelihatan. Tuhan kerjakannya di alam roh dulu, baru kelihatan. Mungkin saya kasih contoh terakhir dengan cepat. Kisah tentang Israel berperang melawan Amalek di sini ya. Saya baca deh ayatnya, nanti kepanjangan kalau saya langsung ngomong, saya baca saja, perhatikan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Terus, tetapi Musa, ya, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ngapain? Berdoa. Mengangkat tangan tuh berdoa, saya baca. Dan terjadilah, keren ya, top abis, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Terus maka penatlah, capeklah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak, terus terangkat sampai matahari terbenam. Sama-sama kita baca ayat 13 jemaat Tuhan, 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yosua menang bersama Israel. Ditumpas kalah orang-orang Amalek. Saya mau tanya, kira-kira Yosua bisa gak menyombongkan diri hari itu? Menang karena aku yang memimpin perang. Israel menang, terpukul kalah Amalek sebab jenderal perang panglimanya adalah aku. Bisa saja.
Kalau dia nggak tahu, dan memang mungkin nggak tahu ya saudara ya. Apa sih? Mungkin kalau orang nggak ngerti, kalau misalnya dia nggak taat, Yosua berkata, enak aja Musa, Harun sama Hur naik ke atas nggak ikut perang, ongkang-ongkang kaki di sana, cuman sharing-sharing ngobrol. Tapi Alkitab bukan katakan ngobrol. Musa mengangkat tangan simbol berdoa, minta tolong kepada Allah. Masuk dalam hadirat Allah, naik ke tempat yang tertinggi dalam hadirat Allah. Ini alam yang tidak kelihatan. Ini dua alam loh. Yosua perang di alam kelihatan dengan tentara masalah peperangan yang ada. Tetapi Musa naik di alam tidak kelihatan, alam roh, itulah hadirat Allah. Hadirat Allah itu alam roh, dimensi roh. Hadirat Allah itu alam yang tidak kelihatan. Ya. Dan ternyata kemenangannya Yosua itu dikerjakan lebih dulu di alam yang tidak kelihatan. Bagaimana merubah? Jadi lewat ayat ini saya ingin melepaskan perkataan begini, bahwa bagaimana merubah alam yang kelihatan, robahlah melalui alam roh, alam tidak kelihatan. Masalahmu mau menang, bagaimana merubahnya? Robah dulu di alam roh. Ketika kamu bisa merubah di alam roh, itu yang terjadi di alam nyata. Alam nyata itu terjadi, dirubahnya, dimulainya di alam roh. Alam roh kita menang, alam jasmani nyata kita menang. Anda ngerti maksud saya saudara ya? Saya berharap titik ini Anda nangkap dengan baik. Ini sebuah pewahyuan yang powerful menurut saya. Bahwa bagaimana merubah alam nyata? Rubah dulu alam roh. Sebab perubahan terjadi di alam yang kelihatan, dimulai di alam roh. Naik dalam hadirat Allah, masuk dalam tempat kudusnya Tuhan. Seperti Musa mengangkat tangan. Jadi makanya Paulus berkata, kami lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Sebab yang kelihatan sementara bisa berubah, bisa diubah. Dengan bagaimana? Dengan alam yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan kuasanya jauh lebih besar. Ya, saya gak tahu apa masalahmu pagi ini. Mungkin berkata besar. Alam roh itu kuasanya jauh lebih besar. Ada Tuhanmu di situ. Merubah yang kelihatan, rubah di alam roh. Datang mengangkat tangan minta tolong sama Tuhan. Perangi masalahmu di alam roh. Tuhan, aku berdoa, aku percaya aku menang di dalam Engkau. Cerita saya seperti itu kan tadi, barusan tadi. Saya keliling kota Jombang. Tuhan tegur saya loh. Kenapa kamu gak melihat seperti aku melihat? Mataku berkata gak mungkin, berat, tantangannya sulit. Tapi aku belajar dengan istriku memandang dengan mata iman. Tuhan besar kok. Tuhan yang punya pelayanan. Jadi hari ini saudara, saya berdoa kemenangan jadi bagian saudara. Merubah yang kelihatan, itu di alam yang tidak kelihatan, datang sama Tuhan. Saya percaya menjadi jawaban buat saudara. Jadi artinya 2022 sampai 2023 alam nyata itu berat. Yang kelihatan inflasi, krisis ekonomi, kesukaran. Tapi kita bisa robah untuk hidupmu masing-masing. Bagaimana caranya? Masuk dalam alam roh. Engkau yang rasa terintimidasi, takut dengan masalahmu, masuk dalam alam roh. Bagaimana caranya? Berdoa. Saat kau berkata Bapa kami di surga, engkau langsung masuk dalam alam yang tidak kelihatan. Masuk dalam tempat yang tertinggi dalam hadirat Allah. Di situ berperang dengan Tuhan. Dan peperangan itu punya Tuhan. Tuhan memberikan kau kemenangan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa saudara.